Meledak, gudang produksi minyak goreng di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. YouTuber sekaligus dokter kecantikan Richard Lee yang sempat ditangkap oleh polisi kini telah dibebaskan. Kebakaran hutan di Aljazair telah menewaskan 65 orang termasuk 28 tentara. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, diduga akan kembali melakukan aksi tawuran. Seorang pemuda berhasil diringkus oleh petugas Reserse Kriminal Polsek Kemayoran di wilayah Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Kamis malam. Pelaku berhasil dilumpuhkan petugas dengan barang bukti sebilah senjata tajam berukuran besar. Petugas Satreskrim Polsek Kemayoran Jakarta Pusat menangkap seorang pemuda yang diduga akan melakukan aksi tawuran antar kampung saat tengah menggelar sweeping di wilayah Kelurahan Kebon Kosong Kamis malam. Seorang pemuda pengendara motor yang panik melihat banyaknya petugas langsung lari usai terjatuh dari sepeda motornya. Petugas berhasil menangkap pelaku setelah pelaku berlari kencang di tengah pemukiman warga. Dari hasil penggeledahan, petugas mendapati barang bukti sebilah celurit berukuran besar yang disembunyikan pelaku di balik jaketnya. Kapolsek Kemayoran Kompol Ewo Samono membenarkan jika pemuda yang diamankan merupakan pelaku tawuran yang kerap meresahkan warga. Ada remaja yang mau tawuran, kemudian diamankan oleh anggota reskrim maupun masyarakat yang sedang melakukan patroli. Yang diamankan barang buktinya apa aja, Pak? Barang bukti celurit dan sebuah sepeda motor. Nah, ini pelaku tawuran atau ada unsur kejahatan lainnya? Itu indikasi pelaku tawuran dan nanti akan kita kembangkan, akan kita periksa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan diperiksa. Selain barang bukti senjata tajam, polisi juga mengamankan sepeda motor tanpa plat nomor yang dikendarai pelaku saat ditangkap. Dengan barang bukti yang dimilikinya, kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Kemayoran sambil menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Tol Purbalenyi, Purwakarta, Jawa Barat. 1 orang tewas, sementara 2 lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 86 Tol Purbalenyi, daerah Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat, Kamis pagi. Kecelakaan terjadi saat sebuah minibus melaju kencang dari arah Bandung menuju Jakarta. Sebuah truk tronton tiba-tiba berpindah jalur tanpa lampu sen hingga minibus menabrak bagian belakang truk. 1 dari 3 penumpang minibus tewas, sementara 2 lainnya terluka. Sementara truk langsung melaju setelah terjadi kecelakaan. Kita nyalip teman-teman yang 2, depannya itu ada tronton. Tadinya sekalian saya ini dah, soalnya rapat. Di depan tronton nggak ada apa-apa, cuman tronton itu mungkin dia ngantuk atau apa, langsung ke kanan, hantam saya, langsung ke kanan, jadi nggak terhindar, langsung aja nabrak. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sementara kendaraan yang ringsek telah dievakuasi ke pos derek gerbang tol Jatiluhur. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Diduga ugal-ugalan saat mencari penumpang, sebuah angkutan umum jenis mikrolet terguling di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis sore. 7 penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara sang sopir melarikan diri karena takut diamuk warga. Angkot jenis mikrolet M53 jurusan Pulau Gadung Kota ini dalam kondisi melintang di badan jalan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Beberapa bagian kaca pecah dengan kondisi bangku penumpang berantakan.
Kecelakaan tunggal bermula saat angkot yang penuh penumpang melaju dari arah kota menuju Jiung bersama sebuah angkot lainnya. Saat melintasi lokasi dengan kecepatan tinggi, sang sopir tidak mampu mengontrol kemudi dan akhirnya menabrak trotoar dan terguling. Diduga kecelakaan terjadi karena sang sopir ugal-ugalan saat mencari penumpang. Mobil angkot masih jauh berapa meter, mobil angkot di depan langsung kebut. Saya nggak tahu kayak kebut supir, saya nggak tahu supirnya. Ya itu aja. Dia nabrak gitu? Ya langsung kembali. Ini kebaliknya. Ada korban nggak korban? Hah? Ada korban nggak? Ada korbannya, berapa orang nggak tahu. Korbannya udah dibawa lari, udah dibawa ke rumah sakit mana ya itu. Akibat kecelakaan ini 7 penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara sopir angkot ugal-ugalan tersebut melarikan diri lantaran takut diamuk warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 2 rumah warga di Komplek PCPR, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Api diduga berasal dari rumah tak berpenghuni. Kebakaran hebat melanda 2 rumah di Komplek PCPR, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu tengah malam. Hembusan angin kencang dan bangunan semi permanen membuat api sulit dipadamkan. Pemadam kebakaran dan warga bahu-membahu memadamkan api. Api yang sempat dikuasai petugas pemadam kembali membesar karena hembusan angin kencang. Menurut warga, api pertama kali muncul dari rumah yang tidak berpenghuni. Api merambat ke rumah sebelahnya yang dihuni seorang nenek. Beruntung nenek itu berhasil menyelamatkan diri. Di tengah? Langsung di tengah. Kira-kira itu dari mana? Listrik apa? Nggak tahu juga. Listrik nggak tahu. Tiba-tiba langsung besar. Langsung memecah sendiri. Oh gitu. Belum tahu penyebabnya ya? Belum tahu. Itu berapa rumah sih, Mas? 2 rumah. Ya. Jadi asal api dari? Dari yang sebelah kiri, yang kosong itu. Yang kosong itu? Nggak ada orangnya. Oke. Api berhasil dikuasai petugas 1 jam kemudian dengan menerjunkan belasan mobil pemadam kebakaran. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah gudang produksi minyak goreng di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Kebakaran disebabkan tungku mesin oven pengering bahan minyak goreng meledak. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bangunan gudang produksi minyak goreng ini. Bagian atap gudang pun ambruk. Tumpahan bahan baku minyak goreng juga menyebabkan api cepat membesar dan nyaris membakar rumah warga. Karyawan dan warga sekitar gudang minyak goreng di Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto berusaha memadamkan api. Namun karena besarnya kobaran api, membuat kebakaran sulit dipadamkan. Empat unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot dan Pemkab Mojokerto dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan selang 2 jam kemudian. Diduga kebakaran terjadi akibat tungku mesin oven pengering kulit ari kelapa meledak. Itu kebakaran jadi proses dari salah satu karyawan. Itu dia dapat laporan dari karyawannya, itu mesin oven sudah ada apinya. Udah kesana langsung itu muncul api langsung menyebar. Karena itu minyak itu bahannya tuh dari kulit kelapa arinya yang dikerok, jadi bukan kelapanya, kulit arinya yang digunakan untuk minyak kelapa. Dan tadi saat kebakaran proses produksi atau gimana? Itu masih proses, masih dalam proses pengolahan untuk buat minyak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, hanya pemilik gudang mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya terpaksa naik eskavator demi melintasi sungai berarus deras. Proses evakuasi tersebut berlangsung dramatis.
Inilah detik-detik saat seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya menyeberang jembatan di Desa Ciladen, Lebak, Banten. Akibat jembatan terputus, ibu dan bayi mungilnya ini diangkut oleh eskavator. Mereka terpaksa dievakuasi dengan ekskavator karena tidak memungkinkan untuk melintasi Sungai Ciberang yang berarus deras. Jembatan di kawasan ini sudah sering rusak akibat diterjang arus sungai. Ini udah berapa kali Pak kebakaran Bapak Pak? Ini udah berkali-kali, udah sering kejadian seperti ini karena memang hal ini adalah sifatnya karena jembatan sementara, maka hal ini ya tentunya kita kalaupun misalkan kita rusak kita perbaiki lagi dengan pola swadaya atau kita bersinergi dengan pemerintah yaitu upaya provinsi. Alhamdulillah. Tidak hanya warga, petugas yang membangun jembatan ini juga menggunakan alat berat untuk mempermudah penyeberangan di saat sungai tengah meluap. Dari Lebak, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi mancanegara, pemirsa, bentrok antara polisi dengan pengunjuk rasa di Thailand kembali pecah pada Rabu kemarin. Para demonstran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha yang dituding korupsi di tengah pandemi corona. Untuk kedua kalinya, ibu kota Bangkok kembali diguncang aksi protes anti pemerintah yang berakhir dengan bentrokan massa pendemo dengan polisi pada Rabu kemarin. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, serta mengejar pengunjuk rasa yang melarikan diri di sekitar Monumen Kemenangan di pusat kota. Para pengunjuk rasa membalas dengan melemparkan cap ke polisi. Sementara kelompok demonstran lain yang berkumpul di daerah Dindaeng menembakkan ketapel dan melemparkan petasan serta bahan peledak kecil yang disebut bom pingpong. Mereka juga membakar kendaraan di tengah jalanan yang padat. Para demonstran berencana menuju kediaman Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha. Mereka menuntut pengunduran diri Prayut di tengah-tengah lonjakan kasus COVID-19. Pemerintah dituding korupsi dan tidak kompeten mengatasi kasus COVID-19 yang belakangan dibantah oleh Prayut. Sementara itu, pemirsa, hujan deras mengguyur negara bagian Uttar Pradesh di India Utara Rabu kemarin. Banjir merendam lebih dari 1.200 desa sehingga puluhan warga terpaksa dipindahkan ke kamp-kamp pengungsian. Banjir dalam beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah di India. 11 dari 75 distrik negara bagian telah dilanda hujan lebat. Di antaranya Uttar Pradesh di India Utara dan wilayah Prayagraj dengan curah hujan mencapai 102 mm dalam 36 jam terakhir. Komisaris Bantuan Negara Ranveer Singh mengatakan banjir merendam lebih dari 1.200 desa sehingga ribuan warga harus diungsikan ke hampir 1.000 kamp bantuan milik negara. बहुत भारी मूसलाधार बारिश हुई और हम लोगों का घर धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा भर गया पानी की वजह से और धीरे-धीरे घर गिर रहा है हम लोगों का सारा सामान बह गया बहुत सामान बह गया बहुत बर्बाद हो गए हम लोग. Departemen Meteorologi India memperkirakan hujan lebat di Uttar Pradesh Utara akan berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bencana yang disebabkan oleh banjir biasanya terjadi selama musim hujan selama Juni hingga September. बहुत घर बुड़ रहा है और किसान लोग का पूरा खेत उठा हो रहा है और जानवर को परेशानी हो रही है और न कोई लंच है न डोंगी यहाँ कोई उठे नहीं डोंगी जब देखो तब उधर ही जाता है. Para ahli mengatakan ada perubahan curah hujan lebat di sepanjang pantai barat India. Pemirsa, YouTuber sekaligus dokter kecantikan Richard Lee yang sempat ditangkap oleh polisi kini telah dibebaskan. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai kumandang azan subuh berikut ini.